kebetulan nih saya pernah nemu salah satu berita yang misinformasi, Pak. Ini yang bisa dikembangkan, bisa diaplikasikan. Jadi kita terus belajar. Jadi Adi Putro itu tidak diam. Kita selalu evolving. Oh ya harus jelaskan dong, Dit. Ini ruang podcastnya ini bentuknya apa dong, Dit? Apa ini? Ganti aja interview. Ini apa ini? Kira-kira apa ini? Pengen sih, maksudnya menyampaikan secara nggak langsung kepada pemerintah Indonesia nih bahwa Oke, teman-teman, ini spesial banget. Perdana di Bus Podcast Karoseri Adi Putro, kita bersama Direksi Generasi Kedua dari PT Adi Putra Wirasjati. Luar biasa, telah hadir ada Bapak David Jetro-Kusumo, kemudian ada Bapak Erik Jetro-Kusumo, ada Bapak Samuel Jetro-Kusumo, dan ada Pak Joshua Jetro-Kusumo. Selamat sore, Bapak-bapak. Sore. Terima kasih banyak, Pak, atas kehadirannya, waktu luangnya. Ini puji Tuhan kita bisa berkumpul di sini. Amin. Spesial podcast perdana. Perdana. Karena di sini kita ingin memperkenalkan tentang Bus Podcast kita dan tentunya tentang Karoseri Adi Putro. Ya. Karena mungkin belum ada yang tahu, sebatas tahu mungkin Karoseri Adi Putro terletak di Malang saja. Nah, nanti di sini kita akan lihat dan kita dengarkan dari para direksinya langsung, teman-teman. Nah, yang pertama kita langsung saja nih bertanya untuk Pak David. Silakan. Nah, Pak David, ini saya ingin tahu nih Pak, bagaimana sih awal mula atau inisiasi dari Bis Podcast ini, Pak? Jadi ya sebenarnya kan ini semuanya dimulai seperti bola salju lah. Bola salju dari kita mulai, kan Adit mungkin udah ngerti karena prosesnya Adit kan ikut dari channel YouTube kita. Terus subscriber sudah mulai banyak puji gitu Tuhan. kan, puji Tuhan. Terima kasih buat Adit juga dan tim yang sudah mendukung channel kita inilah, medsos kita ini. Betul. Nah, dari situ saya apa boleh dibilang kita ini ikut-ikutan atau apa, cuman podcast ini kelihatannya juga boleh menjadi salah satu sarana. Mungkin buat para bis lover, bis mania, mungkin kadang-kadang bosen juga kali ya kalau review base. Nah, kali ini kita inisiatif kita bikin sarana baru, kayak channel media baru. Nah, di sini supaya juga bukan hanya review di lapangan bis ini spek itu spek ini, tapi mungkin kita bisa juga lebih dekat nanti dengan para narasumber. Target kita kan pasti ya otomatis para customer tercinta kita, para pemilik PO. Mungkin kita bisa berkembang bukan hanya itu juga, nanti bisa ke para regulator. Betul. Dalam hal ini mungkin perhubungan dan banyak narasumber yang lain. Dari situ kita juga bukan hanya cuman acara talk show atau apa ini ya, tapi kan kita juga bisa mungkin dari situ kita belajar sesuatu. Dapat informasi juga dari podcast. Emang tujuan podcast kan biasanya kan untuk kayak interview ya, ya. Jadi kita bisa menanyakan mungkin contohnya mungkin ada regulasi pemerintahan yang baru. Mungkin kita bisa undang narasumber dari Menteri MOT, Menteri Perhubungan. Mungkin dari situ kalau beliau-beliaunya berkenan mungkin bisa menjelaskan lewat sarana podcast ini bisa lebih jelas. Ya kan, regulasi, peraturan yang saya rasa ini pasti akan jauh lebih informatif menurut saya begitu. Ya, lebih informatif. Jadi yang terpenting dari inisiasi podcast ini sebenarnya ya inilah, kita pengen informasi ini bukan hanya sekedar bis, tapi mungkin info-info yang baru yang mungkin pasti related dengan karoseri dan perhubungan darat lah. Perhubungan darat, karena kita pasti tujuannya itu adalah kita akan memberikan yang terbaik untuk perhubungan darat Indonesia ini. Yang pasti safety dan hopefully kita ini bisa lebih dikenal, kita bisa lebih mendunia untuk industri karoseri, bukan hanya Adi Putro, tapi industri karoseri Indonesia. Mungkin saya rasa itu kali ini. Wah, ini masuk nih. Berarti kita Adi Putro tentunya akan lebih informatif lagi untuk teman-teman melalui
program terbaru. Jadi silakan teman-teman stay tune terus, pantengin terus, siapa tahu nanti ada bintang tamu atau narasumber yang menjadi idola teman-teman. Ini Ditunggu, luar biasa ditunggu. nih. Ekspektasinya nih Ya, Pak, ya. dengan adanya podcast ini, berapa subscribers YouTube Pak? Wah, kalau sekarang kita udah silver 100, plate ya, ya. silver Silver plate kalau dari wah ya harapannya ya next goalnya pasti paling gampang golden plate dulu itu berapa? 1 juta. 1 Ya, juta. tapi harapan saya 1 miliar. Wah, Amin. amin. Harus gitu teman-teman. Ya kita Jadi, realistis lah. Coba ya. betul. Jadi ini Ya. juga bisa tercapai berkat dukungan teman-teman yang selalu nonton, selalu apa istilahnya ya, sebarluaskan informasi-informasi terbaru dari Karoseri Adi Putro ini. Terima kasih banyak untuk teman-teman. Dan mungkin saya tambahin sedikit Dit. Karena supaya kita juga sarana ini bukan hanya apa tapi juga selain edukasi juga memberi memberi ruang atau panggung yang lebih tinggi lah untuk perindustrian otomotif ini, karena kadang-kadang mungkin industri khususnya bis ini ya mungkin sebelah mata karena mungkin kita itu. kalah dengan pesawat, kereta api, tapi jangan lupa loh, coba dicek, kita ini bis ini nggak kalah sama kereta api sama pesawat. Betul. Nah, jadi industri ini tuh suatu yang salah satu backbone perhubungan Indonesia. Nah, dan kualitasnya itu boleh dibandingkan dengan mungkin kereta api, tidak memandang sebelah mata kereta api atau pesawat, tapi kita Betul. bolehlah bersanding, duduk Bersanding. bersanding dengan baik kereta api maupun udara di mana airline itu. Wah. Jadi masyarakat tuh bisa menikmati lah yang setara gitu loh. Kira-kira begitu. Nah, ini teman-teman sudah dikupas tuntas Ya. melalui Bapak David. Nah, teman-teman, pasti teman-teman ada yang belum tahu nih kalau ternyata Karoseri Adi Putro juga punya relasi, bukan relasi ya, apa nyebutnya Pak ya? Bisnis juga ya, bener Ya, ya? ya, Member ya. of Adi Putro Group Ya, member of Adi Putro Group lah. di Jakarta, teman-teman. Nah, telah hadir Bapak Erik Jetro Kusumo yang akan istilahnya menjelaskan nih. Kita buka-bukaan teman-teman tentang Karoseri Adi Putro yang ada di Jakarta. Silakan Pak Erik. Ya, sebenarnya fasilitas di Jakarta kita sudah punya semenjak tahun 89 atau 90-an kalau nggak salah ya. Adi Putro punya fasilitas di Jakarta itu seluas 2,5 hektar. Dulu itu memang sebagai tempat karoseri juga. Salah satu awalnya itu adalah karoseri yang pernah kerjasama dengan Adi Putro tuh Neoplan dulu. Oh untuk iya bus. iya iya Heeh. iya. Lalu di sana kita juga sempat produksi carry juga Katana dulu. Carry dulu Suzuki. kali ya. Hah? Carry Carry dulu. dulu, Ya. carry dulu baru bus terus carry Katana ya. Carry katanya ya itu dalam satu Ya, era. ya. Oke, Ya. benar. Karena Ya. memang istilahnya ya awalnya Adi Putro itu adalah dari mobil kecil ya Pak. Ya, betul. ya. Dan waktu itu saya sempat ke sana Pak, itu masih ada rangka Neoplan ya. Oh ya, kita masih Nah, masih itu- simpan satu tuh. Wah, itu bukti original. teman-teman Iya. bahwa produksi di Adi Putro tuh pernah ya, istilahnya pernah di sana ya Pak ya. Ya. Dan mesin-mesinnya pun ya juga pernah di sana ya Pak ya. Ya. Saat ya. itu juga terbilang cukup masif ya untuk mesin-mesin kita ya Pak ya. Ya sebenarnya ready untuk build waktu itu karoseri juga di Ya, sana. ya. Gitu. Haha. Dan memang kalau nggak salah memang bis itu kita mulai dari sana. Berawal dari sana. Berawal Belajar dari sana. Jakarta. Dari Ya, Jakarta. ya. Terus akhirnya mesinnya dibawa gitu ke Malang gitu. Pak? Malang. Ya. Ya. Oh, oke. Ya itu ada sejarahnya lah. Dan Aha. mungkin kita skip dulu. Ya. Pak Erik bisa lanjut. Nah, itu Ya. teman-teman tunggu dulu ini Ya. ada yang lebih menarik lagi nih. Apa nih Pak yang lebih menarik lagi nih Pak? Waktu itu kita bekerja sama dengan perusahaan Jerman di Neoplan, kita mendapat license dan itu dimulai di fasilitas tersebut tuh di yang berada di Bekasi. Bekasi. Nah, dari sana kita belajar banyak teknologi mengenai bus. Mhm. Itu yang sekarang kita aplikasikan di Adi Putro saat ini untuk bus-bus kita. Mhm. Heeh. Ini teman-teman bukti bahwa Adi Putro itu selalu berkembang. Contohnya dari produksi mobil kecil, kemudian Adi Putro nih ingin mengembangkan ke produksi bus, belajar dulu pondasinya tuh harus kuat. Ke Jerman ya Pak ya waktu Jerman. itu ya Pak ya memberangkatkan
para Tim. istilahnya tim Tim. kita Ya, ya, ya. dari bagian engineering Ya, ya. untuk belajar di Jerman sampai akhirnya kita mendapatkan license ya Pak ya. Ya. Dan setelah dapat license, kemudian di Jakarta Bekasi juga menjadi after sales service. Ya. Benar ya Pak ya. Ya. After Jadi sales service. waktu itu ketika Krismon bus Neoplan ini kan karena kita waktu itu pakai standard rate masih waktu itu zamannya mata uang apa Deutschmark ya, bukan euro ya. Oh, Deutschmark. oke. Karena Krismon waktu itu currency-nya itu jadi terlalu tinggi. Ah iya benar Aha. benar. Ya. Ya. Maka dari itu nggak bisa diserap oleh pasar ya. Ya. Pada waktu itu ya. Terlalu mahal Terlalu ya mahal, untuk bikin terlalu mahal. sebuah neoplan. Yes. Maka dari tadi seperti Adit bilang, fasilitas kita alih fungsikan sebagai after sales service-nya Adiputro bagian Oke. barat. Ya. Begitu. Nah, Pak Erik, kira-kira selain nama Adiputro nih, Pak, apakah ada sister company gitu ya, Oh. contohnya di Ya. Jakarta Bekasi, Pak? Ya. Waktu tahun 2013 Adiputro memutuskan untuk mencoba berinvestasi di bidang otomotif juga sih. Jadi kita membentuk ada satu PT namanya PT Intra Presisi Indonesia. Oke. Jadi kita berinvestasi di perusahaan ini itu memang berkaitan erat dengan industri kita ya di karoseri ini ya. Kita itu membuat otomotif part di Bekasi itu sebagian besar kita supply untuk Astra Honda Motor. Oh, oke. Ya, ya. Lalu kita juga ada beberapa komponen parts juga untuk roda 4 gitu. Sampai Ya. sekarang berarti ya, Pak Sampai ya? sekarang, sampai Wah, sekarang. ini Ya. teman-teman, mungkin ada yang baru tahu nih. Nah, dengan adanya podcast ini teman-teman jadi tahu ternyata ada loh sister company dari karoseri Adiputro, ada loh after sales service yang tentunya sangat kami utamakan karena kita nggak cuma sekedar jual bis terus kita lepas ya Pak ya, ada after sales service-nya. Jadi buat yang di daerah Sumatera mungkinnya terlalu jauh ke Malang bisa ke Jakarta Bekasi ya Pak Erik ya. Karena mungkin dari situ boleh ditambahin kalau dengan Adiputro memutuskan mengakuisisi atau investasi itu seperti Pak Erik jelaskan kan supply ke Honda, mungkin Astra ya kalau nggak Astra. salah. Wah, kalau Nah, nggak dari salah. situ kan sebenarnya kita juga itu bukan hanya sekedar investasi Yes. atau another business. Kita juga banyak belajar loh. Hmm, Bayangkan supply ke Astra sama Honda itu nggak mudah. betul betul. Ada kriteria-kriteria. Nah, itu kita juga belajar. Belajar. Kita saling tukar informasi ini. Dari Pak Erik juga ada pengembangan dari Putro bilang, "Oh, ini mungkin ini yang bisa dikembangkan, bisa diaplikasikan." Jadi kita terus belajar. Jadi Adiputro itu tidak diam. Kita selalu evolving gitu. Evolving, belajar terus. Wah. Even dari kelihatannya kecil, oh apa hubungannya sama sepeda motor atau apa? Hmm. Oh, tapi kita belajar banyak dari situ. Ya. Nah, itu tadi dari Bapak Erik Jetrokusumo. Sekarang kita akan beralih nih ke Bapak Samuel Jetrokusumo yang biasanya bermain di area minibis karoseri Adiputro. Mungkin ada beberapa dari teman-teman yang hanya tahu karoseri Adiputro, oh bikin bis tingkat yang besar-besar. Nah, ternyata teman-teman ada di sektor minibis. Kita akan dengarkan dari Bapak Samuel Jetrokusumo. Ya, Dit. Jadi Adiputro ini kan bermulai dari mobil kecil. Dari cara membangun mobil kecil kita belajar sehingga kita bisa menerapkan ke bis besar. Dan sekarang ini mobil kecil ini kita selalu berkembang, selalu kita belajar, kita selalu berevaluasi untuk menjadi yang lebih baik pasti. Dan mungkin dilihatnya tuh bikin mobil kecil itu apa ya, simple. Iya, Karena benar-benar. barangnya kecil, karena apa ya, mungkin lebih simple dilihat Iya. ya. Tapi padahal sebenarnya tanpa memandang sebelah mata bis besar, mobil kecil ini cukup sulit karena sekarang mengambil contoh aja. Sekarang semua apa yang ada terjadi di bodi mobil kecil ada di depan mata kita. Oh, Pasti kan langsung terlihat. kelihatan tuh kan. Ada barang apa sedikit yang kurang bagus, pasti kan kelihatan tuh. Dan sekarang ini kita ya pasti terus belajar sih, kita terus
selalu mengingat sejarah dari mana kita asalnya. Terus kita selalu mengingat itu dan kita selalu menjaga kepercayaan mungkin dari orang tua kita semua ya tentang mobil kecil ini. Kita selalu maju terus dan jalan terus untuk mobil kecil ini gitu. Dan kita selalu pasti adalah perbaikan-perbaikan yang itu ya pasti. Betul. Nggak ada yang improvement kan, nggak ada yang perfect kan ya. Ya, tapi kita mencoba mendekati lah sebisa mungkin kita belajar mencoba mendekati kata-kata perfect itu. Nah, gitu. ini teman-teman. Sampai di tahun 2025 ini ada cukup banyak produk minibus dari Karoseri Adi Putro. Mungkin kalau teman-teman selalu ngikutin konten-konten kita, ada Jetbus 5 MC, ada Jetbus 5 Jumbo, Jetbus 5 Big Jumbo, Jetbus 5 Big Benz, dan sering kita kupas juga gimana tentang desainnya, ya, speknya, apa yang bisa teman-teman utak-atik ya, dari interiornya, dari kursinya, itu bisa teman-teman update ya informasi-informasinya di konten-konten lain nanti saat ada yang mau dirilis dari Karoseri Adi Putro. Memang luar Sama itu biasa. Dit, sebenarnya Gimana ya nih, Pak? mobil kecil Adi Putro ini sekarang tuh lagi rame loh di sosial media. Kita lihat ya banyak sekali itu sekarang orang mulai kolektor terutama. Nyarinya itu nyari Karoseri Adi Putro zaman dulu ya. Iya. Betul. Itu sebagai jadi barang kolektor, jadi membuktikan bahwa memang kualitas kita itu sangat baik. Yes. Ya. Setuju, Pak. Ya, dan kita terapkan di bus sekarang. Ya. Iya. Iya. Bahkan kalau saya istilahnya wawancara nih Pak sama PO-PO baru Pak. Kenapa sih Pak memilih Adi Putro? Karena ikatan emosional Pak. Iya. Dulu punya bis, bukan minibus, mobil ya. Mobil Ya. passenger car buatan Karoseri Adi Putro. Sampai akhirnya ingin berbisnis, bikin bis besar buatan Adi Putro juga. betul. Ini yang saya, wah luar biasa. Iya, betul. Luar biasa Pak dari Karoseri Jadi Adi memang Putro. harus diingat, memang Adi Putro seperti katanya Adit, kita mungkin terkenal bisnya padahal cikal bakal atau boleh dikatakan suhunya kita belajar itu adalah dari mobil kecil. Mobil kecil. Tidak ada mobil kecil, tidak ada Adi Putro yang sekarang. Wah, ini Nah luar itu jadi kan prinsip kalau mereka bisa menerima bis besar kita, nah itu sebenarnya kan aslinya turunannya dari mobil kecil. Jadi kita memang mobil kecil ini selalu kita perhatikan kualitas seperti kata Pak Semi, karena ya apa ya, dulu seperti kata tadi terkenal kan, apalagi Pak Ari bilang banyak nyari, karena apa? Kualitasnya, resale value-nya tinggi betul. sampai sekarang. Ya, apalagi kita juga pioneer yang full press body. Nah, Untuk industri karoseri, kita pioneer full press body. Itu kalau nggak salah dulu tuh kita zaman dulu tuh Suzuki Carry itu ya, bisa sebulan tuh bisa sampai 500-600 unit per bulan loh, Dit. Bukan per tahun loh, Iya. per bulan. Karena kita sudah full press, jadi sistemnya udah kayak Lego. Jadi kita bisa dikatakan dulu semi ATPM ya, semi assembling ATPM. Ya dari situlah. Iya, ngomong-ngomong ATPM tuh kayak ini. Ada istilah kan mobil pertama pasti Kijang. Iya. Tapi dulu orang dulu mobil pertama itu Adi Putro. Oh iya, Karoseri, benar. Iya. Iya. Mobil pertama Adi Putro. Ya. Nah, mungkin boleh diundang podcast juga tuh yang punya mobil di Putro kuno tuh. Oh iya, Pak. Iya kan? Iya, boleh. tuh. Boleh kita hadirkan testimonial. Testimonial, benar. Iya. Karena mungkin kalau teman-teman pernah lihat konten kami berangkat ke Garut waktu itu, ada salah satu kolektor Pak. Carry atau apa itu saya juga lupa ya. Yang masih 1000 cc itu masih bisa jalan, Masih Pak. bisa jalan ya Masih sekarang nih. catnya masih mulus juga. Luar biasa. Iya. Sudah 52 tahun berarti ya Pak ya berkarya Karoseri Adi Putro ya sejak tahun 52 tahun. 1973. Iya, saya 52 tahun. 1973 teman-teman. Memang awal mulanya dari Malang ya Pak ya sebenarnya itu ya. Ya, mungkin kalau historisnya bisa dilihat lah. Mungkin sudah banyak yang tahu di Website kita, bisa dicek di mana. website kita ya, dari semua dari yang kecil lah, Dit, seperti yang dibilang dari garasi rumah ya sampai sekarang lah. Nah, ini Pak. Kebetulan nih saya pernah nemu salah satu berita yang misinformasi, Pak. Tentang sejarah Karoseri Adi Putro. Ada yang menyebutkan didirikan oleh Bapak David. Nah, ini kebetulan Pak. Saya Ya, nemu. ya. Mungkin
dalam podcast ini bisa kita luruskan nih Pak, Ya. supaya harapannya nggak ada lagi yang Misinformasi. namanya misinformasi. Udah pasti ya Dit ya. Secara matematika aja nggak klop. Saya pasti belum seumur itu. Tapi saya nggak menyebut angka umur saya karena udah tua juga. Tapi pasti belum. Gimana saya mulainya ya kan? Ya kalau mungkin bisa dibilang kita acara podcast ini kan kita lebih generasi kedua. Ya berarti udah dengar generasi kedua. Pasti ada generasi pertama. Betul. Nah, generasi pertama inilah adalah pendiri-pendirinya. Tahun 73 ya, itu sebenarnya kita angka itu juga kita rekap ya. Sebenarnya kan inisiatifnya mereka mungkin dari tahun berapa kita kurang jelas itu kan. Ya itu pokoknya sejarahnya itu sebenarnya asal muasal Adiputro ini generasi pertama itu dulu bukan industri otomotif, tapi foto studio. Oh, oke. Foto studio. Nah, namanya ada anak-anak cowok ini, jiwa otomotif itu pasti kan dekat biasanya sama anak-anak cowok ini. Nah, itulah dari situ mulai mereka bisa apa ya? Melampiaskan iya. hasrat mereka sampai terwujud wadah Adiputro ini. Jadi ya memang dimulai dari ada yang namanya Pak Simon almarhum, Pak Philip, Pak Lukas, Pak Andre. Ya, cuman mungkin Pak Andre nyusul belakangan. Oh, oke. Karena Pak Andre waktu itu masih kecil. Oh iya. Tapi iya. Pak Andre menjadi salah satu pilar juga dari Adiputro ini. Jadi ya Adiputro ini namanya Adiputro aja artinya putra yang baik gitu loh. Jadi meskipun bukan hanya sekedar melampiaskan hasrat, Iya. tapi kita harapkan Adiputro ini menjadi wadah yang bisa menjadi salah satu pilar lah, pilar dalam industri perhubungan darat ini yang bisa membanggakan, mengharumkan nama Indonesia. Dan kita sebagai generasi kedua ini kelihatannya melanjutkan, tapi sebenarnya kita ini punya beban dan tugas yang lebih berat. Nah, ini. Mempertahankan tuh nggak mudah. Mempertahankan itu tidak mudah, apalagi harus lebih baik. Nah, tapi kita generasi kedua kita juga sering juga ada isunya. Oh, kalau generasi satu itu biasanya mendirikan, generasi kedua menghabiskan. Nah, kita dari sini mau tunjukkan putra baik Adiputro ini, kita tunjukkan bahwa kita tetap bisa menjaga ini semua. Wah, ini. Ya kebetulan hari ini Pak Jesse seharusnya ada, mungkin badan kurang fit. Ya, jadi mungkin skip. Tapi mungkin nanti bisa dipanggil sesi khusus dengan Adit untuk podcast ya. Siapa? Ya, jadi supaya jangan salah kaprah, Adiputro tuh from simple family life. Dari usaha yang kecil, perjuangan mereka tuh dari dengkul, air mata, keringat, mungkin darah kali ya, sampai sekarang untuk menyiapkan buat kita. Betul. Ya kita ini harus melanjutkan. Gitu kira-kira. Dit. Wah, terima kasih Pak pencerahannya. Nah, ini teman-teman, jangan sampai ada misinformasi lagi, teman-teman. Lumayan sering Pak saya lihat berita, aduh. Nah, dengan adanya podcast jadi terjawab. Betul. Nah, sekarang untuk yang generasi kedua, ini fun fact teman-teman, telah hadir yang paling muda, Bapak Joshua Jetrokusumo. Paling grass itu. Paling grass nih. Ini biasanya kalau paling grass paling ada ide-ide nih. Oh, pasti. Target. Wah, ini pasti hebat ini. Kira-kira apa nih Pak Joshua atas targetnya di tahun inilah yang simple atau mungkin tahun-tahun selanjutnya gitu Pak? Ya. Sebenarnya secara umum kalau target kita pasti kita terus meningkatkan kualitas kita lah, ya. Terutama kalau dunia otomotif ini untuk safety, untuk inovasi-inovasi baru, dan untuk mendukung selalu perhubungan darat. Sejalan dengan pemerintah gitu Sejalan Pak, dengan pemerintah selalu ya. Ah. Dan juga mungkin ke depan ini target kita mungkin kita ada beberapa proyek-proyek baru yang kita juga siapkan, yang juga untuk memenuhi kebutuhan mungkin ya di transportasi darat ya. Kebutuhan di transportasi darat, betul.
Ya. dan Dia juga- masih kita simpan ya. dan masih Betul. kita simpan. Betul, Namanya masih inovasi kita- nanti Jadi dulu, ditunggu. ditahan dulu teman-teman. Teman-teman Iya. pasti tahu lah inovasi-inovasi karoseri Adiputro ya. Iya. Dari monocoque body, air suspension, ya itu Iya, betul. kita teman-teman ya. Iya. Mungkin kalau misalnya ke depannya inovasinya bukan kita yang pertama, tapi kita sudah terkenal dengan kualitasnya. Jadi boleh teman-teman coba nih untuk menjadi partner bisnis teman-teman. Begitu ya? Betul. Sedikit nyeles juga ya. Iya dong, harus dong. Udah dikasih bis. Oh ya harus jelaskan dong Dit. Ini ruang podcastnya ini bentuknya apa dong Dit? Ah, Apa ini? Ganti aja interview. Ini apa ini? Dit? Kira-kira apa ini? Ide apa inovasi dari podcast ini? Iya, ini pemberian dari Bapak David luar biasa. Enggak lah, Ya. dari kita semua lah. Dari kita semua. Dari generasi muda juga dapat ACC juga. Silakan monggo mau berkreasi. Akhirnya kita buat seperti ini, Pak. Bis podcast Bis ya. podcast. Bis podcast. Ya. Konsepnya tetap bis ya, secara garis besar bis, cuma mungkin untuk estetika ya, Ya. supaya ya nggak terlalu apa istilahnya, tetap timeless Pak. Ya, betul. Tetap timeless. Jadi kita buat desain seperti ini. Ya, gimana menurut Bapak? Kalau ada yang kurang nanti, bagus. kalau ada yang kurang nanti kita Ya. tambahkan. Saya juga terima kasih banyak untuk para tim, mulai dari engineering, kemudian tim bangunan, tim finishing, mini bis. Ini berkat tim-tim yang disebutkan tadi atau mungkin yang belum saya sebutkan nggak akan terwujud. Betul. Ini luar biasa. Betul. Terus juga dari sponsor-sponsor yang sudah ikut berkontribusi, ini luar biasa. Salah satunya Aldila. Nah ini Aldila. kita Wow. duduk di kursi Aldila teman-teman. Pantesan nyaman ini ya. Pantesan. Podcastnya 5 jam. 5 jam ready. Oke, besok kita panggil Aldila ya. Iya. Boleh, itu boleh. Bu Amanda kita panggil. Iya. Mungkin ada tambahan nih Pak untuk penutup podcast kita sore hari ini. Apa penutupan? Mungkin kita ngingetin juga kalau di sini kita juga ada repair mungkin ya. Oh Untuk iya, repair betul yang teman-teman. Jadi di Adiputro udah otomatis lah, di karoseri kita ada divisi repair. Cuman kali ini dulu banyak yang ngomong, kenapa sih Adiputro nggak serius lah? Nah, kali ini udah serius banget. Divisi repair ini kita sudah otomatis ya melayani mungkin repair, mungkin Upgrade, ada ya juga upgrade, facelift, Nah, itu. facelift ya toh. Dan yang saya tekankan adalah apa? Repair yang dilakukan oleh Adiputro adalah sesuai dengan standar mutu Adiputro. Betul. Nah, kita ini harapkan ini mungkin apa ya menyuarakan juga, mungkin dari teman-teman juga repair, facelift, mungkin juga kita tidak menunjuk A, B, C, D, E atau apa, cuman mungkin dipilih dan dipilah body repair yang mana. Kan pasti teman-teman para sahabat PO juga pasti sudah tahu kualitas itu. Yang kita harapkan tuh jangan istilahnya apa ya, asal estetika. Ya. Itu yang bahaya. Estetika semua bisa dapat. Ya kan, semua bisa dapat. Nah, tapi konstruksi ini mempengaruhi safety, dan kita ini juga berpesan supaya juga diperhatikan. Karena kita lihat banyak beberapa, ya ini mungkin sedikit curhat ya, curcol iya. colongan. Karena kayak kita sedih kadang-kadang melihat banyak terjadi accident juga. Setelah diselidiki itu kok ternyata body desainnya kita, Oh, oke. tapi ternyata bukan buatan kita. Iya. Atau buatan kita memang yang zaman dulu atau generasi sebelumnya sudah di facelift atau apa yang kita temukan beberapa, aduh miris juga gitu loh. Betul. Ternyata kok faceliftnya istilahnya apa ya, tambal sulam lah. Iya. Tambal sulam. Sehingga mungkin ya saya tidak menghakimi karena itu menjadi accident atau enggak. Cuman ya kita miris gitu loh. Karena kan semua struktur, bukan hanya Adiputro, saya percaya semua industri karoseri memperhatikan safety-nya. Nah, tapi kalau kita tambal sulam, nah itu safety-nya masih bisa dipertanggungjawabkan tidak. Yang kita sedihkan tuh ya, betul kita sedih, oh body kita ditembak gini, terus orang
cap kita kecelakaan padahal itu sudah hasil reparasi bolak-balik. Cuman ini loh yang penting dipikirkan. Nyawa tanggung jawab kita sama Tuhan, nyawa manusia yang dibawa itu loh. Itu kan sangat sangat miris sekali gitu loh. Cuman gara-gara konstruksi yang related sekali dengan safety, akhirnya nyawa hilang. Ya, tapi itu salah satu faktor ya, banyak faktor yang lain lah. Betul. Bukan hanya ini, cuman ya saya harapkan dengan divisi repair yang sudah dibentuk dan kebetulan sebenarnya Pak Jesse ini yang lebih in charge di divisi repair ya, itu kita benar-benar memperhatikan ya memang kalau mungkin teman-teman lihat itu wah tapi mahal dia di Putro. Ya itulah mahal tapi karena ada alasannya. Karena kita tidak bisa mau JB5 ya oke kita potong-potong cuma rombak, nggak bisa. Dimana yang kita anggap konstruksi itu yang penting karena berhubungan satu itu kita harus rubah. Nah, itulah kenapa mungkin repair di Adi Putro sedikit lebih mahal. Tapi karena kita ada embel-embel Adi Putro dan safety yang harus kita pegang selalu. Itu dia. Nah, itu. Contohnya nih pas kita kontenin Satria Muda. Nah, itu repair original Adi Putro. Luar biasa. Benar-benar concern menghadirkan yang terbaru dan standarnya standar kualitas Adi Putro. Dan mungkin ada PO-PO lain yang belum sempat kita kontenin, ya itu luar biasa juga, apresiasi setinggi-tingginya untuk yang memanfaatkan divisi repair dari karoseri Adi Putro. Ada lagi mungkin Pak Jojo? Siapa satu Pak lagi, Erik, Dit? boleh? Boleh nih, Dit. Ini terakhir ya. Ya, Kita jualan nih, kita Ya, jualan. salah. Jadi gini, dulu tuh kiblatnya industri bus itu pasti Eropa dan Amerika Serikat kali ya. Lalu setelah beberapa waktu mulai Amerika Selatan ya, Brazil. Ya. Nah, sekarang ini kan belakangan yang menguasai kan China ya. China sangat besar sekali untuk industri busnya. Nah, ini saya pengen sampaikan bahwa sebenarnya selain Eropa, Amerika Serikat, Amerika Selatan, Cina, Indonesia ini salah satu yang terbaik juga. Saya rasa kita di ASEAN kita yang terbaik kali ya. Untuk Asia Tenggara kita yang terbaik. Industri karoseri ya, in general. Ya. In general. Ya. Jadi kemampuan karoseri Indonesia ini luar biasa. Sangat baik. Jadi kita juga pengen sih, maksudnya menyampaikan secara nggak langsung kepada pemerintah Indonesia nih bahwa Indonesia ini tidak hanya unggul di industri kayu atau makanan, tapi kita punya karoseri yang boleh kita andalkan. Jadi mohon dukungannya pemerintah Indonesia nih, perdagangan, industri, bahwa ini boleh disorot nih. Untuk teman-teman karoseri, sesama karoseri juga ya. Semangat. Nah, benar. Gitu. Apa istilahnya, wadahnya Pak Askarindo ya, benar ya? Askarindo. Asosiasi Karoseri Indonesia. Ya. Nah, ini teman-teman. Mungkin next time ketum Pak Jimmy Boleh. harus diundang ya. Benar, Harus Pak. diundang. Benar. Dan nantikan teman-teman narasumber hebat lainnya di Bis Podcast Karoseri Adi Putro di episode selanjutnya. Stay tune terus, pantengin terus konten-konten terbaru kami. Dan yang paling penting nih Pak, sesuai dengan tagline kita Pak, apapun basisnya Karoseri Adi Putro. Betul. Mantap.